Nama saya Ahmad Baihaqi. Nama saya Nur Iman, Kang. Nama saya Rijalul Umam. Nami kula Brahmana Halintar Sabaluddin. Nami kula Ahmad Masyib Alimni. Ahmad Afriansa. Nama saya Minhajul Abidin. Irsan Effendi. Ahmad Nabhani. Nama saya Abdul Majid. Nama saya Imam Lukman Hakim. Nama saya Zain Muhammad. Nama saya Muhammad Saiful Mubarak. Kalau namanya Muhammad Bahardin Yusuf. Nama saya Randy Adi Putra Setiawan. Nama saya Muhammad Fairuz Musyafa. Rumah saya di Kalimantan Selatan. Saya berasal dari Jawa Barat, tepatnya Banten, Provinsi Banten. Saya dari Bawean, Gresik. Saking Tlatah Lamongan. Saking Telatah Gresik. Kalimantan Utara. Dari Bandung. Dari Medan. Saya dari Trenggalek. Asal saya Sumatera, Provinsi Jambi. Asal saya dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Saya dari Kebumen. Asal saya dari Sulawesi Tengah. Saking Demak. Saya berasal dari Aceh. Alamat lengkapnya Desa Sidorejo, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Palembang, Sumatera Selatan. Saya dari Jakarta Utara. Saya mau di PH udah 7 tahun, dari kelas 3 SD sampai sekarang kelas 2 MA. Kurang lebih itu 6 tahun, kurang lebih. Jalan 7 tahun. Saya pertama kesini sampai sekarang itu sudah 5 tahun berjalan. Mondok MPA sampun sekawan tahun. Pun sekawan tahun berjalan. Sudah 1 tahun berjalan. Hampir sebulan. Mondok di sini mulai tahun 2015, berarti sudah 7 tahun. Alhamdulillah saya mondok di pesantren At-Tahdib ini udah 7 tahun. Alhamdulillah mondok baru 3 tahun lebih sedikit. Saya belajar di pesantren At-Tahdib kurang lebih 8 tahun berjalan. Untuk mondok di pesantren At-Tahdib ini saya sudah sekitar 7 tahun ini. Mulai saya dari lulus SD sampai sekarang masuk semester 1. Iya, sudah 7 tahun saya berada di pesantren tercinta ini. Jika terhitung dengan tahun ini, saya sekitar 7 tahun berjalan. 1 bulan setengah. Alhamdulillah, saya mondok di pesantren At-Tahdib ini kurang lebih sudah 11 tahun. Saya bertempat di asrama Asy-Syafa'ah 03. Saya asrama Tarbiyatus Sibyan Kamar Al-Ihsan. Mangene asrama kula ten At-Tarbiyah 03. Manggen teng Asy-Syafa'ah 06. Oh, tempat saya asrama At-Tarbiyah nomor 05. Saya bertempat di asrama Asy-Syafa'ah 15. Asrama SD. Saya sekarang tempat di asrama Asy-Syafa'ah 04. Sekarang saya bertempat di asrama Ma'had Jam'iyah Takmiliyah Pesantren At-Tahdib. Asrama saya Asy-Syafa'ah 01. Kelas 6 awal diniyah. Sopir. Untuk kelas diniyah saya sekarang kelas 4 diniyah. Sekarang ngaji saya sudah di kelas 6 awal diniyah. Alhamdulillah sekarang telah menginjak kelas 5 diniyah. Kelas diniyah alhamdulillah baru kelas 4. Ngaji diniyah saya kelas 5. Kelas kali diniyah. Ngaji kula kelas kawan diniyah. Sekarang saya itu ngajinya sudah kelas 5. Kelas 1. Mufradat. Sangat mengerikan. Seakan-akan saya tidak bisa hidup di sini. Awal mondok itu saya hari Rabu tanggal 31
Juli 2015. Pengalamannya ya alhamdulillah baik. Dari rumah saya ke sini tuh awalnya tuh pengen buru-buru ke pondok. Pengen seneng, awalnya seneng. Tapi pas sudah di pondok itu malah jadi sedih. Saya biasa-biasa saja, sebab saya sudah menganggap bahwa pondok itu seperti hanya rumah saya sendiri. Bahagia kantuk rencang ikan kata ikan saking pelosok Indonesia. Gimana ya, saya sedikit aneh gitu ya, karena jujur saya di rumah itu belum pernah mengenal yang namanya Wahidiyah, itu belum pernah. Nah, jadi pertama kali saya kesini, saya itu nggak tahu apa itu sholat Wahidiyah. Nah, dan itu di sini itu dibaca setiap selesai sholat. Nah, anehnya itu setiap selesai sholat. Nah, saya itu berpikir setiap selesai sholat, ini yang dibaca apaan? Karena di rumah saya nggak ada baca sholat Wahidiyah, itu nggak ada. Dan setelah selesai sholat ya udah wiridan secukupnya, nggak lama, bentar itu sudah. Di sini lama sekali, dan setiap anak-anak di sini itu membaca itu saya tidur. Nah, saya tidur, saya nggak tahu. Saya berpikir ini apaan, nggak jelas. Nah, tapi lama kelamaan saya juga alhamdulillah hafal. Terus kesannya lagi di sini seru sih, seru. Saya pertama datang ke sini nggak tahu, nggak paham bahasa Jawa. Nah, tapi lama kelamaan alhamdulillah saya bisa juga. Serunya di situ, saya belum pernah bisa bahasa Jawa. Jadi ngomong saya pelangap-pelongo, nggak bisa ngomong. Saya cuma dengerin orang-orang ngomong. Nah, Awal kula mondok teng mriki niku kula ngrasakaken sedih. Amargi kula niku tebih kali tiyang sepahunan. Tapi pun tambah dangu, kula tambah bahagia. Amargi kula nggih teng mriki nggih kathah rencange nggih tebih-tebih mboten teng sakeliling niki mawon. Pesan sedih saya ketika saya dipondokkan di pesantren ini, kemudian saya ditinggalkan oleh orang tua, dan saya di sini mendapat tuntutan untuk mencari ilmu, karena besok kita di masyarakat kitalah yang dibutuhkan. Pesan senang saya bisa senang bisa mondok di pesantren At-Tadzib ini, karena ada banyak ilmu yang perlu kita pelajari di pesantren ini. Antara lain yaitu salah satunya yang paling utama yaitu adalah menuntut ilmu, dan yang kedua masih banyak lain lagi, ilmu pertukangan, ilmu perikanan, ilmu pembangunan, membuat batu bata. Disitulah saya senang bisa mondok di sini karena bisa mendapat banyak ilmu. Pertama mondok ke sini baru 2 minggu langsung dikasih sakit selama 1 minggu lebih. Saya betul lupa lagi, sedih ditinggal orang tua. Kalau biasanya makame didulang ibu, tak tilem kali bapak ibu. Saiki boten tilem kali bapak ibu, tilem karo lari-lari. Jadi ini pun kerasan bang pun apa ya? Dereng. Kesan yang pertama yang saya dapatkan ini mengenai adab ya. Adab. Karena sebelumnya saya hanya diajarin sebuah adab yang formal, yang biasa-biasa saja oleh orang tua saya. Kemudian ketika saya masuk di pondok pesantren At-Tadzib ini, kami diajari tentang adab yang lebih lengkap. Mulai dari cara berbicara kepada yang lebih tua, cara berperilaku dengan yang lebih tua. Termasuk ketika kami baru mondok di sini, baru masuk sebagai santri baru, kami dianjurkan untuk menggunakan bahasa Kromo Inggil. Nah, saya bingung, saya dari Aceh
dianjurkan untuk menggunakan bahasa Kromo Inggil. Lah, setelah saya telusuri, saya tanya beberapa sumber, ternyata Kromo Inggil ini adalah bahasa Jawa yang di situ sangat sopan, sangat lembut. Jadi dari situ saya dapat mempelajari hal-hal yang belum pernah saya pelajari, termasuk dari adab ini. Untuk yang kedua, kesan saya yaitu mengenai kesucian. Nah, karena di rumah saya kan belum terlalu mengetahui apa itu kesucian. Nah, semenjak saya masuk di sini, sangat ditekankan kesucian di pesantren ini. Karena kita tahu juga bahwa dalam beribadah sehari-hari seperti sholat misalkan, kita juga harus menjaga kesucian, harus menjaga diri kita terhindar dari mutan najis dan lain sebagainya. Nah, untuk kesan saya yang lain itu ketika saya pertama masuk ke pondok pesantren ini tuh gimana ya, bisa merasakan hidup tanpa orang tua seperti itu. Problematika itu bisa kita lawan sendiri seperti itu. Nah, kita kan tahu semua anak yang mondok ke pesantren itu mesti jauh dari orang tua. Lah namun saya merasakan itu tidak jauh. Kenapa? Karena di pesantren At-Tahdzib ini solidaritasnya itu sangat kuat. Seperti itu. Jadi semua itu dianggap seperti saudara. Kita yang baru mondok langsung dibimbing oleh orang-orang, oleh para pembina kangkang yang lebih besar. Mereka sangat sayang kepada kita. Jadi ini yang membuat saya sangat betah di pesantren At-Tahdzib. Dulu saya itu mondok 1 minggu ditinggal oleh orang tua, nangis terus. Namun karena solidaritas pesantren At-Tahdzib ini, saya selalu ditemani, berbagi cerita, ditenangin lah bahasanya. Sehingga saya sampai sekarang bisa bertahan di pesantren ini selama 7 tahun, seperti itu. Kesan pertama kali masuk pesantren At-Tahdzib sih, pada saya itu happy sekali malahan. Ketika semua orang menangis, ketika tinggal orang tua, saya malah happy, lari sana di sini entah kenapa. Berbeda dengan yang lain. Seperti memang sudah takdirnya saya di sini gitu, Pak. Kesan pertama saya tak menyangka saya satu-satunya santri yang berasal dari daerah Sulawesi. Dan saya merasa sedikit bersedih di mana saya masih butuh waktu untuk menyesuaikan dengan kebiasaan adat-adat dari pesantren At-Tahdzib. Kalau pertama sih sangat nggak enak, susah semua. Tapi kan kalau mau cari ilmu agama itu harus diperjuangin. Kesan pertama saya mondok di pesantren ini, dulu kan saya kesini waktu kelas 4 SD kalau nggak salah itu. Nah, pada saat itu ya maklum lah Mas, yang namanya masih anak kecil. Masih anak SD, ya pasti banyak tidak betahnya, ada rasa sedih. Yang biasanya pada saat-saat seperti itu kan biasanya anak SD itu lagi enak-enaknya, lagi senang-senangnya kumpul dengan keluarga. Nah, namun saya alhamdulillah pada kelas 4 SD itu saya sudah di pesantren. Ya, mau tidak mau, suka duka ya harus saya jalani apa adanya. Pesan buat orang tua, yang pertama tetap jaga kesehatan, jangan bersedih, dan jangan lupa selalu mendoakan kita yang ada di pondok pesantren ini. Untuk orang yang paling istimewa dalam hidup saya, yakni kedua orang tua saya, dan semoga beliau selalu diberi kesehatan oleh Allah, selalu dimudahkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya. Selalu doakan yang di sini. Jangan lupa makan, doakan kula ten pondok, mugi dados lare ingkang panjenengan karepake. Untuk ibu dan emak, jaga kesehatan karena sekarang itu sedang, ya tahu sendiri, percaya atau nggak percaya, sekarang sedang masanya COVID. Nah, jaga kesehatan, kerja ya kerja, tapi ya sekedarnya aja. Nah, terus jangan cemaskan kami yang ada di sini.
kami insya Allah udah gede semua, kami bisa jaga kesehatan, diri kami akan baik-baik saja. Mak eme ampun telat, ampun khawatir kali kulo temriki saya mawon kok. Semoga selalu diberi panjang umur, sehat selalu, diberi rezeki yang banyak. Jaga kesehatan di rumah, khususnya kan sekarang kan lagi musim pandemi COVID-19, ya jaga kesehatan, terus semoga diberi umur panjang, ditambah rezeki, dipermudah dalam mencari rezekinya. Saya mohon doa restunya, semoga saya di pondok ini bisa menimba ilmu yang banyak, bermanfaat, barokah fid dini wa dunya wal akhirah. Tolong jaga kesehatan untuk orang tua kami, karena bagaimanapun juga kami tetap merasakan sedihnya hidup jauh dari orang tua. Nah, kami mondok di sini, kami membutuhkan pikiran yang tenang. Jadi tolong orang tua kami jaga kesehatan. Bagaimanapun juga kalau kami mendapat kabar kalau orang tua kami sakit, kami sudah tidak fokus untuk mengaji, karena berpikiran bagaimana orang tua saya sakit, bagaimana. Jadi kami tidak tenang. Maka dari itu kami pesan kepada orang tua kami jaga kesehatan. Apalagi sekarang negeri kita tercinta ini sedang dilanda wabah virus corona. Jadi tolong jaga kesehatan bagi orang tua kami. Yang kedua, tetap doakan kami di pesantren ini, semoga Allah memberikan kami kemudahan dan kelancaran dalam mencari ilmu di pesantren ini, sehingga kami mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah, sehingga kelak kami pulang ke rumah bisa berjuang untuk masyarakat yang ada di rumah dan juga untuk membahagiakan kedua orang tua kami. Semoga diberi kesehatan selalu dan panjang umur. Jaga kesehatan baik-baik, Pak, Bu. Jangan terlalu dipikirkan anak ini pondok, kami di pondok baik-baik saja. Perbanyaklah mendoakan kami, karena itu yang sangat kami butuhkan, Bu. Semoga selalu diberikan kesehatan, dan saya selalu mengharapkan doa dari kedua orang tua saya, karena ilmu yang bermanfaat itu tak luput dari doa kedua orang tua. Jaga kesehatan, ya jangan lupa mujahadahnya, ya jangan lupa untuk senantiasa terus mendoakan anak-anaknya. Mungkin itu pesan. Pak, Bu, kapan sabangan? Yusuf kangen kali bapak ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu namanya siapa? Rahmat Afriansa. Nama Rahmat Afriansa. Rahmat Afriansa dari mana? Kalimantan. Kalimantan. Oh, jauh banget. Kalimantan mana? Utara. Utara. Kamu di sini kok bisa ada di sini? Mendoakan orang tua. Perasaan apa gimana? Banyak teman. Banyak teman. Temannya galak-galak apa jaya-jaya apa baik-baik? Ada yang galak. Ada yang galak, ada yang baik gitu ya. Nama orang tua lu siapa? Kang. Dukungannya dari rumah, semoga semua yang diharapkan, semua cita-cita seperti. Dan saya karena ilmu yang luput dan saya mengharapkan orang tua saya, karena doa yang bermanfaat, ilmu karena
ilmu yang bermanfaat itu tak luput dari kedua doa. Nih ya lo. Muadep isket mau ngaji buru. Kamu dulu lembulan. Bingung. Namanya siapa, Kang? Asal saya dari Sulawesi. Tunggu ganti. Matanya milik gini. Madep kamera terus, madep ini. Madep kamera. Ya ngapak ya, ngapak. Jenenge nyong.